Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman, welcome to podcastnya mahasiswa peternakan. Nah, kali ini kita ada di program kerja namanya Make It Connect, membuat kita saling terhubung. Sebelumnya, kita kan udah ngundang alumni dari Mas Farid Dimyati. Nah, kali ini kita ada alumni lagi nih, tapi dari kalangan seorang pebisnis. Nah, perkenalkan, dia adalah Mas Rifki Farada. Halo Mas Rifki Farada. Halo semua. Oke, sebelumnya aku akan bacain tentang Mas Rifki Farada ya. Mas Rifki Farada ini lahir di Tasikmalaya 18 Agustus 1996. Kemudian dia sorry Mas, ulangi. Oke, aku akan bacain kurikulum vitae milik Mas Rifki Farada ya. Pertama, dia lahir di Tasikmalaya 18 Agustus 1996. Kemudian bersekolah di TK Al-Mutakin Tasikmalaya. Kemudian melanjutkan SD-nya di Citapen 1 Tasikmalaya, melanjutkan SMP di Negeri 1 Tasikmalaya, melanjutkan SMA Negeri 2 Tasikmalaya, dan melanjutkan studinya di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman tahun 2014 dan sampai 2018. Kemudian pengalaman organisasinya, beliau merupakan anggota UP3 tahun 2014 hingga 2016, anggota Salam di tahun 2014 dan tahun 2016. Kemudian beliau juga sebagai wakil ketua Salam di periode 2016 hingga 2017. Koordinator Asisten Penilaian Ternak di tahun 2016 dan sampai 2017. Kemudian Asisten Ilmu Ternak Unggas tahun 2017 hingga 2018. Dan beliau juga aktif di Taekwondo Universitas Jenderal Sudirman tahun 2014 hingga 2016. Oke. Tadi adalah sekilas tentang kurikulum vitae dari Mas Rifki Farada. Oke, ngomongin tentang kuliahan nih Mas. Tadi kan UKM-nya banyak banget tuh Mas. Dari waktu di Fapet Unsut ini, apa sih yang paling dikangenin selama kuliah Mas? Dikangenin burjo sama tidur, udah itu doang sih yang paling dikangenin. Karena gimana ya, itu hal yang paling sulit terutama udah semester 5 ya. Jadi yang dikangenin tuh burjo sama tidur, udah paling. Burjo ya Mas, oke. Mahasiswa pasti tahu apa sih itu burjo. Iya, di Tasik tuh nggak ada burjo yang pakai nasi, adanya cuma mie doang, warung mie doang, nggak ada nasi telur, orang arik nggak ada. Itu yang dikangenin sama Purwokerto. Oke, jadi burjo itu emang ada di sini ya Mas, khas banget di Purwokerto. Mahasiswa pasti makan burjo pakai nasi, ya nggak Mas? Semua orang makan di burjo, nggak pernah nggak ada yang nggak di burjo, nggak ada. Nah ya, benar. Oke, Mas ini dulu angkatan tahun berapa ya Mas? Dan lulus di tahun berapa? Saya masuk 2014, lulus di 2018 Agustus, pas 4 tahun. Wih, keren Mas. 4 tahun tepat menyelesaikan studinya. Nah, selama lulus nih Mas, udah pernah balik lagi ke Fapet belum sih Mas? Beberapa kali sudah saya balik ke Purwokerto, ke Fapet saya sudah sekitar 2 kalian ya, karena kemarin juga kan kalau 2018 setelah lulus saya sebulan di Purwokerto, setelah itu saya balik ke Tasik. Itu lagi ribet mempersiapkan saya mau kemana gitu kan, menentukan saya mau kerja apa atau mau ngelakuin apa, masih sedikit bingung lah, sedikit menentukan mau kemananya. Kemudian pas 2020 keburu corona, jadi memang terbatas. Saya belum sempat bisa mengeksplor lebih banyak gitu ya, mau kemana-mananya gitu, mau ke banyak yang ingin saya lakukan kembali mungkin ya, seperti di zaman mahasiswa Purwokerto, makan makanan yang ada di Purwokerto. Tapi memang karena kendalanya COVID, jadi saya belum sempat pulang lagi ke Purwokerto. Beberapa kali, ada 2 kali. Mas sempat mengunjungi Fapet ya Mas ya? Jangan pernah lupa sangat tercinta. Bisa Mas? Jangan sampai lupa lah, itu kenangan. Masa-masa perjuangan dulu lah. Oke, ngomong-ngomong nih Mas, tadi kan Mas juga sempat kebingungan nih tentang apa sih masa depan yang akan
Mas lakukan gitu setelah selesai kuliah, mau kemana, mau gimana. Nah, untuk ngomongin itu deh. Selama kita kuliah di Vapet, itu kan banyak banget tugas, praktikum yang padat, rapatnya banyak, terus belum lagi organisasinya banyak ya, ikut UKM gitu. Nah, gimana sih cara Mas itu membagi waktu, sedangkan kita kan butuh main juga gitu pastinya. Ya, ya, ya. Untuk membagi waktu dulu saya memang tergolong banyak ya. Tapi sebenarnya saya juga tuh tergolong orang yang males sebenarnya. Sikapnya atau cara kita menyikapinya tuh sebenarnya cuman tinggal kita memprioritaskan aja. Saya dulu waktu kuliah tuh suka banget yang namanya main game. Mungkin uh, teman-teman BEM di situ yang masih belum lulus mungkin pada tahu ya, saya tuh suka banget main game. Sampai saya waktu kuliah pun, kalau dulu belum rame yang namanya main di HP ya, misalnya salah satu game yang sering banyak dimainkan saat ini, itu saya dulu belum main karena belum ada. Waktu itu dulu saya sering banget main game, kuliah juga mau nggak mau harus tetap jalan. Di sisi lain juga saya menanggung amanah yang cukup banyak ya pada saat itu. Jadi saya harus bisa memprioritaskan yang mana itu adalah yang terpenting, yang mana itu yang tidak terlalu penting, dan mana yang biasa aja gitu. Tapi saya ingin di mana semuanya tuh terlaksana gitu. Nah, gimana caranya? Ya kalau saya waktu itu mungkin ini bisa ditiru atau enggak ya, tergantung kalian itu kuat atau enggak. Kalau saya pribadi, ya saya kurangin waktu tidur saya. Entah saya bukan tipe orang yang begadang dulu. Saya tidur paling di atas, ibaratnya setengah satu itu bisa paling malam lah. Tapi saya bangun itu ya mau nggak mau, saya harus jam 4 gitu, biar bisa ngelakuin hal yang lainnya yang bisa semua tuh kelaksana gitu. Entah itu misalnya tugas, entah itu misalnya main game, entah itu misalnya makan, yang jelas ya makan. Dan yang paling penting ya eh, tugas kuliah lah. Sebenarnya yang paling awal kita balik lagi ke tujuan kita di awal di Purwokerto itu ya kuliah gitu. Kalau masalah misalnya organisasi, terus kemudian misalnya saat itu kita menjabat sebagai asisten, entah itu asisten apa, atau misalnya kita lagi senang-senangnya main, nggak ada yang larang sebenarnya. Cuman balik lagi ke kalian, gimana kalian memprioritaskan apa yang terpenting di hidup kalian. Oke, tadi kan diceritain Mas itu banyak banget organisasinya gitu. Dari mulai UP3, SAM, terus koordinator asisten juga, jadi asisten juga. Nah, menurut Mas nih, ketika Mas sudah lulus dari kampus, sebenarnya organisasi itu penting nggak sih, Mas? Ya, menurut saya penting, penting. Di organisasi itu melatih kita untuk membagi waktu di situ. Karena hal yang paling sulit sebenarnya dalam tugas seorang mahasiswa adalah membagi waktu. Di saat kita nggak bisa membagi waktu, udah bisa aja kita telatnya itu bukan 3 bulan sampai 6 bulan, bisa telat lulus aja bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Itu karena apa ya, kita nggak bisa membagi waktu. Kita pengen ngelakuin semuanya, tapi di sisi lain kita ngelupain hal yang salah satunya gitu. Entah itu misalnya kita aktif di suatu organisasi, tapi di sisi lain pun kita melupakan bahwa kita tuh sebagai mahasiswa yang masih kuliah gitu. Terkadang kita salah satunya tuh lupa. Nah, tugas atau salah satu latihan yang bisa kita kembangkan bagi kita sendiri, diri kita sendiri itu ya masuk organisasi, entah itu misalnya BEM, entah itu masuknya UKM mana aja lah, semuanya baik sebenarnya. Tapi balik lagi ke situ ya, membagi waktu atau enggaknya. Itu menjadi sarana yang sangat bagus kalau menurut saya untuk mengembangkan potensi dalam diri kita gitu, dalam membagi waktu terutama. Karena memang yang paling penting dan krusial itu adalah membagi waktu. Gitu. Oke. Poin utamanya adalah membagi waktu gitu ya. Dan Ya. Mas Rifki ini juga tadi kan bilang bangun jam 4 berarti Mas Rifki ini morning person banget. Nah, jarang-jarang nih mahasiswa bangun subuh kayaknya susah deh. Bahkan kan kuliah kadang ada yang mepet atau bahkan gak mandi langsung berangkat kuliah gitu. Enggak. Saya pun pernah lewat subuh bangun jam 8 pun pernah saya. Ya karena memang gimana ya, tuntutan ternyata pada saat semester 5 tidak seperti apa yang saya harapkan ya. Nggak tahu teman-teman waktu BEM anak-anak sekarang kebagian nggak tuh semester 5 betapa menyebalkannya tuh. Jadi ya gimana ya, kalau perihal bangun, terkadang kalau yang sering saya memang bangun subuh, cuman terkadang saya bangun jam 8 pagi aja kelewat subuh pernah. Saya sampai sholat jam 8 aja gara-gara bangunnya jam 8 tuh saya pernah.
bukan pernah, mungkin sering ya, apalagi pas semester 5. Jadi balik lagi aja sebenarnya. Kalau memang kalian mau hidupnya di malam hari, itu terserah kalian. Mau hidupnya di siang hari itu nggak masalah, mau di pagi hari juga nggak masalah. Balik lagi lah. Ya saya manusia normal seperti yang lainnya. Kalau perihal bangun-bangun mah ya sama aja kayak yang lain, nggak ada bedanya. Oke. Oke, tadi kan ngobrolin di seputar bangku kuliah gitu ya, Mas. Nah, sekarang kita akan ngobrol dunia pas setelah lulus dari dunia kampus gitu. Nah, mau nanya dong Mas, sekarang kan udah lulus nih. Sekarang Mas nih menggeluti bidang apa nih? Kan sekarang berbisnis. Mungkin kan teman-teman di Vapet belum tahu nih, Mas Rifki itu bisnisnya apa sih? Di mana sih? Nah, boleh dong Mas ceritain gitu. Ya, untuk saat ini saya dimulainya sebenarnya tahun 2020 sampai sekarang. Saya menggeluti di bidang sapi potong, terutama di bidang sapi penggemukan. Ya, dimulai dari 2020, populasinya nggak terlalu banyak lah, dikit-dikit aja. Terus kemudian ya saya juga punya sedikit lah sapi, ayam pedaging. Jadi yang utamanya saya, pribadi saya itu sapi potong. Oke, berarti menjalani dua usaha ya. Yang pertama ada sapi potong, penggemukan, dan yang kedua ada ayam broiler ya Mas ya? Di bidang peternakan ya itu. Oke. Oh, ada di bidang yang lain juga? Ada. Oke, kalau boleh tahu di bidang yang lain ada apa aja sih Mas? Saya menggeluti sayur, jadi petani saya. Oke, jadi masih di bidang pertanian peternakan ya Mas ya? Ya, masih lingkungan pertanian lah. Oke, ngomong tentang dunia bisnis nih Mas, gimana sih waktu awal sekolah, awal dunia kampus gitu kan pasti mikir, saya ini mau kemana? Mau kuliah apa? Mau kuliah lagi kah? Mau kerja kah? Atau mau berusaha? Nah, awal mula Mas berani terjun di dunia bisnis itu gimana sih Mas? Iya, awal mulanya ya. Dulu tuh saya waktu awal lulus tuh sebenarnya bukan dari awal lulus, dari saya mulai kuliah tuh saya udah menentukan gitu. Ketertarikan saya ini sudah menjurus kemana. Saya bertanya kepada diri saya apakah saya ingin menjadi seorang karyawan atau saya ingin menjadi seorang wirausaha gitu ya, yang menjalankan suatu bisnis apapun itu. Saya mikir kalau misalnya jadi karyawan, ya saya mungkin konsekuensinya gajinya segitu-gitu aja, naiknya lama, terus tapi konsisten, nggak bakalan ada ibaratnya, nggak mungkin nih bulan depan lu nggak bakalan dapat duit gitu ya. Itu yang jadi dipertimbangkan. Tapi kalau wirausaha, kalau lu ngerintis, itu saya mikirnya seperti itu ya. Kalau lu ngerintis, lu mau nggak mau susah dulu nih awalnya nih gitu. Belum tentu kan langsung bisa melejit gitu ke atas, kan nggak mungkin ya. Jadi saya waktu itu mempertimbangkannya di situ. Mau nggak wirausaha? Tapi awalnya nggak semudah kalau lu jadi pekerja gitu. Maksudnya karyawan gitu ya. Nah, saya mikir di situ antara menjadi seorang karyawan, entah itu PNS, entah itu misalnya jadi manajer farm, atau entah jadi itu jadi sebagainya lah ya. Saya mikir mau yang mana gitu. Kemudian pada saat 2018 saya lulus, saya semakin bertanya gitu kepada diri saya. Sebenarnya mau jadi apa? Yang kemarin disukain itu mau diterusin enggak? Kebetulan kan saya waktu 2015 berarti saya semester 4, saya masuk mata kuliah ada ilmu ternak perah. Di situ saya tertarik tuh ke ilmu persapian lah ya. Udah mulai tertarik itu di semester 4 ilmu ternak perah. Masih sama nggak sih semester 4 ilmu ternak perah? Masih. Oh, masih ya. Nah, di ilmu ternak perah tuh saya benar-benar bukan pas pelajaran atau diajarin sama dosen ya, tapi pas praktikum. Kemudian pada saat pembukaan asisten, apa sih istilahnya tuh, saya lupa. Pada saat awal-awal ya, awal-awal asisten memperkenalkan diri mereka, terus gimana cara ngomong. Dulu saya ingat ada salah satu orang yang namanya, nggak usah disebutin, ada si koordinator asistennya pada saat itu. Dia tuh ngomongnya enak, ngejelasinnya jelas gitu. Enak juga ya, rame juga nih mata kuliah. Terus kemudian pas praktikum ternyata, wah asik juga nih tentang sapi gitu kan. Akhirnya saya semakin mendalami, pengen nih saya ke daftar asisten itu kan. Awal-awal dari situ tuh, awal-awal pengen daftar asisten ilmu ternak perah gitu. Tapi ternyata ya takdir berkata lain, saya gagal di ilmu ternak perah, nggak diterima. Alasannya nggak tahu, alasannya
katanya lu mah katanya udah terlalu bisa, takutnya nanti lu yang jadi ngerajanya di sana katanya. Di sini kita Begitu. pengen cari masih kosong katanya gitu, yang masih benar-benar bisa diajari dari awal. Aku gitu kata gue. Ya akhirnya ya udahlah, singkat cerita akhirnya saya kecewa, sempet galau gitu kan, masa anak muda nggak keterima di ilmu ternak perah. Kok jadi curhat ya, nggak keterima di ilmu ternak perah, tapi saya langsung di situ bertekad, ya udah gue nggak keterima di ilmu ternak perah, pokoknya gue bakal menggeluti di bidang sapi kata begitu. Pada saat itu Oke. ya udah gue bakal jadi orang sukses tapi nggak apa-apa nggak jadi asisten kata begitu. Akhirnya 2018 pas saya udah lulus, saya tanya lagi, nih bener nggak mau diterusin gitu tekadnya waktu itu. Ya udah akhirnya keterusin, tapi bukan di perah, karena pada saat saya coba ketahui untuk perah itu modalnya lebih gede dibandingkan potong pengemukan, karena untuk perah harus minimal 10 gitu kan, atau misalnya ada kesulitannya juga di saat kita harus buat dia bunting pakai IB, ada lebih banyak kesulitannya lah, walaupun keuntungannya lebih besar tapi modalnya lebih besar dan kesulitannya pun lebih besar gitu. Jadi saya memilih untuk ya udah deh coba saja sapi potong gitu kan, seperti itu. Berarti awal mulanya itu karena suka salah satu mata kuliah dan terinspirasi dari orang. Tapi karena ada kegagalan penolakan, terus jadi bertekad ya Mas, punya, oh saya harus lebih baik nih, harus Iya, lebih baik lagi gitu ya Mas ya. betul betul betul. Kalau kata Joker, orang jahat Oke, adalah orang yang ngomong tersakiti aja. Nggak nyambung, benar nggak nyambung orang-orang gitu yang ya. Nggak nyambung. Maksudnya orang sukses adalah orang yang tersakiti. tersakiti, bisa jadi Mas, bisa jadi. Oke. Tadi kan ngobrolin tentang awal mulanya nih Mas. Terus gimana sih Mas cara Mas untuk, oh aku yakin nih bener-bener memulai usaha nih, nggak kerja di tempat lain gitu misalnya. Dan apakah awal mulanya orang tua tuh ngedukung buat jadi seorang wirausaha? Karena kan tadi dibilang di awal ketika merintis suatu usaha kan pasti di awalnya kan pasti agak ya sulit mungkin gitu kan. Nah, itu gimana Mas? Apakah dari orang tua langsung disupport atau gimana Mas? Ya kebetulan orang tua saya juga backgroundnya, beliau untuk studinya dia lulusan ekonomi Unsur, cuman dia menggeluti bisnis di bidang ayam gitu. Makanya pada saat saya bilang kalau saya ingin menggeluti bidang yang lain tapi masih dalam lingkup peternakan, ya saya langsung didukung penuh sama bapak saya. Ya udah, tapi kamu yakin nggak katanya gitu. Ya saya yakin gitu, saya yakin mau ngelakuin itu. Kalau emang yakin gimana coba, ibaratnya saya mempresentasikan gitulah ke bapak saya. Gimana nih A B sampai Z-nya saya jelasin. Kalau udah bisa jelasin katanya, saya udah papa percaya katanya gitu ya. Akhirnya saya jelasin ya kayak gini, prospeknya seperti ini gitu. Cara dimulai manajemen pemeliharanya pun saya jelasin, manajemen perkandangannya pun saya jelasin, desainnya mau kayak gimana, tempatnya mau di mana, saya jelasin semua. Yang sebelumnya memang saya sudah survei gitu. Oke, Yang tadi terpenting Mas tuh, sebelumnya yang terpenting tuh sebenarnya kalau ingin menjalani sebuah bisnis, entah itu bisnis apapun, nggak perlu di bidang peternakan, mau modal yang kecil pun ada, mau modal yang besar pun banyak kalau modal besar ya. Cuman yang terpenting tuh satu, yang terpenting tuh lakuin, udah itu aja. Mau modalnya besar, mau modalnya kecil, udah lakuin. Nah, setelah kamu lakuin itu, ya udah kamu harus yakin di situ gitu. Mau itu entah kedepannya gagal, mau itu kedepannya ternyata mulus, tapi nggak mungkin kalau mulus. Ya udah, lakuin terus. Kalau memang udah gagal tuh pasti nemu solusinya, karena kita nggak mungkin diem kan kalau misalnya ada suatu kesalahan nih. Ya kita harus cari salahnya itu kenapa gitu. Cari solusinya. Pasti kedepannya akan selalu ada jalan lah. Cuman memang nggak bakalan mudah gitu aja. Action yang terpenting, lakuin itu. oke, tadi menarik nih. Bahkan bapaknya dari Mas Rifki ini adalah lulusan dari salah satu fakultas berbeda, bukan dari fakultas peternakan, tapi dia berkecimpung di dunia peternakan. Berarti kan dunia peternakan ini menurut Mas gimana sih ke depannya? Apakah akan terus selamanya menjanjikan atau gimana sih Mas gitu? Sedangkan banyak pasti dari siswa-siswa SMA yang ketika lulus, ngapain sih masuk fakultas peternakan? Image-nya kan mungkin kotor lah, bau lah atau segala macam gitu. Banyak orang yang image di awalnya merasa
ngapain sih masuk fakultas peternakan? Nggak sekolah pun kamu bisa gitu, gitu kan ya Mas ya. Nah, menurut Ya betul. Mas sendiri nih gimana sih Mas? Kalau menurut saya sih mikirnya gampang aja ya. Contohnya untuk saat sekarang aja kondisinya seperti ya, sekarang masa pandemi ya, munculnya yang namanya virus corona. Eh, Selama bisnis itu kan bisnis tuh terpengaruh banget ya sama si pandemi ini, dari mulai misalnya budgetnya sama pemasukannya sama semuanya pun berpengaruh banget sampai berkurang lah ya, merugikan semua pihak bisnis manapun. Tapi balik lagi, selama yang namanya pangan, selama manusia itu masih ada, selama yang namanya rasa lapar itu akan terus muncul, bisnis di bidang kuliner, di bisnis di bidang pangan terutama, entah itu apapun itu nggak akan, ibaratnya nggak akan merugikan. Selama kalian bisa berinovasi dan terus mengembangkan bisnis itu, balik lagi ke situ aja menurut saya. Nggak bakal istilahnya jadul gitu, nggak update, nggak. Yang namanya bisnis pangan itu akan selalu dibutuhkan. Yang namanya bisnis pangan itu tidak terpengaruh oleh pandemi. Yang membedakannya adalah harganya. Kalau harga wajar. Kalau perihal kebutuhan itu nggak akan berkurang. Selama manusia bisa lapar ya. Nggak tahu kalau kedepannya manusia nggak bakalan lapar ya. Saya bingung juga kalau seperti itu. Kayaknya nggak Ya. mungkin sih Mas. Oh nggak mungkin ya. Ya udah kalau nggak mungkin berarti pangan akan selalu dibutuhkan. Balik lagi ke situ. Menjanjikan atau enggak? Ya jelas menjanjikan gitu. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang peternakan ini adalah salah satu bidang yang akan terus hidup gitu selama manusia akan membutuhkan pangan ya Mas ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa, buat adik-adik siswa nih yang bakal bingung nih, fakultas apa ya, fakultas apa gitu. Nah, salah satunya fakultas peternakan itu menjanjikan kok, ya nggak Mas? Ya betul. Setuju, setuju, setuju. Tapi nanti biasanya kalau udah jadi mahasiswa kayak, ih aku salah jurusan apa ya, masuk ke fakultas peternakan mau ngapain gini-gini, mesti kayak gitu ya Mas. Dulu Mas Rifki Ya. pasti ada kayak gitunya nggak sih Mas? Ada Oke. lah, ada. Karena itu hal yang salah satu hal yang pertama saya pikirkan, salah satu di awal-awal. Cuman ternyata setelah melihat IP saya pas-pasan biasa aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, ya udahlah nggak jadi. Oke. Oke. Itu tadi ngomongin bisnis di awal-awal merintis ya Mas ya. Tadi kan bisnis sapi potong. Nah, di bisnis sapi potong ini boleh tahu nggak sih Mas obstacle-obstacle apa sih yang dihadapi di awal-awal merintis bisnis sapi potong nih Mas? Rintangannya yang saya pertama bingungin ya, itu cari konsentrat itu. Kalau masalah tempat, masalah bangunnya di mana itu udah hal wajib harus di tempat yang jauh dari pemukiman ya. Maksudnya itu udah nggak bingung ya, udah tinggal cari lahan yang kosong aja gitu ya. Maksudnya kalau di ibarat kata cari di hutan kayak atau di mana kayak yang masih jauh dari penduduk gitu. Tapi yang saya paling bingungin itu pada saat banget mau mulai, taruhlah misalnya kandangnya udah jadi gitu ya. Sapi udah kebayang itu beli sapi di rumah potong apa di pasar hewan pun banyak gitu ya. Yang saya bingungin itu satu, ini konsentrat beli di mana ya kata saya tuh. Ini konsentrat beli jadi atau bikin-bikinan kayak di pabrik-pabrikan gitu tapi yang versi kecilnya gitu yang pakai molen gitu ya. Ini gimana ya kata saya. Apa rumput doang? Masa mau rumput doang gitu kan? Nah itu yang paling saya bingungin dulu. Rintangan pertama yang saya dapat pada saat saya mau memulai bisnis sapi potong. Ini konsentrat pakai nggak ya gitu? Ini mau 3 bulan apa 6 bulan gitu ya? Itu yang saya bingungin gitu. Makanya pada saat itu kebetulan saya memang berpikirnya sendiri karena saya lulusan peternakan sendirian gitu ya. Bapak saya pun nggak begitu mengerti. Jadi mau nggak mau saya cari tahu aja gitu. Entah itu langsung terjun mencari gitu ya di daerah saya sendiri ataupun saya akhirnya lewat browsing itu di HP saya gitu. Ya akhirnya saya nemu gitu, nemu aja salah satu merek lah akhirnya dapat yang termurah dan memang cukup terkenal gitu. Banyak pokoknya rintangan-rintangan, obstacle-obstacle, cuman yang paling penting dan paling bingung gitu ya, itu pakan gitu. Kedua ya nyari bibit.
Kalau nyari bibit ya saya memang sedikit bisa lah ya nyari bibit yang bagus atau yang enggaknya. Anak peternakan pasti bisa lah. Terutama yang ikut tuh semester 3 penilaian ya. Ikut penilaian nggak? Nggak Jajing. ada tapi nggak ada apa ya? Nggak ada praktikum berarti ya? Online ya? Online. Nah, ini juga jadi salah satu rintangan buat mahasiswa-mahasiswa online kayak kita nih, Mas. Kayak saya nih, Mas. Kurangnya Dila semester praktikum. berapa Dila? Gimana? Semester berapa sekarang? Semester 5, Mas. Semester 5. Harusnya lagi capek-capeknya ya sekarang ya. Ya, lagi Harusnya. capek-capeknya. Udah offline belum? Sampai saat ini belum offline sih, Mas. Mungkin Praktikumnya masih gimana? menunggu. Gimana? Praktikumnya gimana? Manajemen ternak unggas, ternak perah, potong itu? Kalau buat praktikumnya sendiri, kita hanya secara virtual, Mas. Jadi kayak kita melihat video nih. Habis itu kita mengajarkan soal dan segala macam gitu. Jadi sharing-sharing juga Google Meet sama asisten-asisten gitu. Cuma pastikan akan berbeda, tetap berbeda dengan orang yang benar-benar terjun di lapangan. Kalau di D3 sih biasanya kita disuruh langsung ini Mas main ke apa namanya? Ke Gila peternak ada 3. rakyat gitu. Ya, kalau saya sendiri pribadi D3 gitu. Bukannya ingin membuat iri ya, bukannya ingin Hmm. membuat cemburu atau gimana, cuman offline itu adalah momen kuliah terbaik gitu. Ya tapi gimana sih sebenarnya enggak sih, balik lagi aja ya. Balik lagi gimana kalian menyikapinya aja. Kalau emang ternyata secara serius, saya rasa nggak ada masalah lah ya, gitu aja. Tapi emang sih Mas, saya akui sendiri. Karena sebelumnya saya juga nyobain yang offline dan nyobain yang online. Emang Oh lebih sempet. asik yang offline. Angkatan 2019 berarti ya? Iya. Jadi Oh iya sebelum sempet COVID berarti ya? sempat offline. Oh Oke. berarti sempet ospek kalau angkatannya Dila ya? Iya, kalau saya Oh sempat iya. ospek. Oh iya 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 iya. Kalau belakang-belakangnya ospeknya online. Jadi sensasinya kurang nih, Mas. Nah, menurut Mas Rifki nih, maba dulu, itu kan di ospek nih. Penting gak sih, Mas? Rasanya kayak akan terkenal nggak sih, Mas, gitu? Iya. Wah, saya nggak mau ikutan nanti dimarahin Bem. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya kalau masalah ospek mah saya nggak begitu, ibaratnya nggak bikin saya baper atau membuat saya benci atau yang enggak juga. Misalnya ada yang namanya tatip terus tukang marah-marah ya udah. Misalnya ada yang tatip nampar saya juga ya udah, nggak bakalan kenapa-napa gitu. Ya udah sih jadi bahan yang nanti bisa kita kenang aja. Kalau saya mikirnya seperti itu. Bukan saya membela tatip karena saya pernah jadi tatip, saya nggak jadi tatip. Oke, Mas pernah jadi tatip? Enggak, saya nggak pernah jadi tatip, saya nggak pernah jadi tatip. Cuman ya udah misalnya kita di ospek terus apaan nih peloncoan banget, saya dimarah-marahin doang, ospek mah apaan sih, nggak asik, apaan sih kayak gitu. Ya kalau saya sih menyikapinya ya udah itu bisa menjadi buat momen aja yang bisa kita kenang ke depannya. Jadi ya menurut saya butuh, apalagi sekarang 2020 angkatan 2021 nggak ada ospek online, nggak lihat misalnya di video iseng-iseng gitu, misalnya ada PKKMB tahun 2019 misalnya, lah kok asik ya, kok saya pengen ya, padahal mah angkatan 2019 mah alah malas banget saya mah, ada juga dimarah-marahin sama tatip, nggak pakai dasi doang juga dimarahin tenang gitu kan. Iya. Balik lagi Tapi aja karena cara menyikapinya ada, masing-masing. oke. Tapi karena ada tatip itu jadi kita ngerasa harus lebih disiplin ya, Mas. Bangun pagi, harus benar-benar semua atribut harus dipakai gitu. Jadi ada Betul betul sisi betul. positifnya gitu ya, Mas ya. Membuat kita disiplin yang sebelumnya mungkin masih leha-leha ya. Perubahan jenjang dari SMA terus kemudian masuk ke S1 itu ada sedikit harus yang diubah gitu. Perlu sih kalau menurut saya. Nah, nggak tahu Oke. nih angkatan 2020, 2021 di saat mereka udah terbiasa online, terus kemudian offline, masuk lagi seperti biasa, culture shock pasti. Bingung mereka. Bete banget pasti mereka udah terbiasa diem di rumah, bisa leha-leha gitu, tidur siang, bisa. Terus kemudian pada saat masuk-masuk mereka semester 5 mana bisa, Anda tidak bisa tidur. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Anda bisa tidur. Aduh, jangankan tidur.
Waktu tidur pun tidak ada. Iya bener ya Mas ya. Iya. Ngerasain jadi masa offline, kayaknya udah nggak pernah tidur siang kecuali hari libur doang deh Mas. Iya, kecuali kita meliburkan diri ya. Ada jatah kan 3 kali. Oh Ada iya, bisa. Meliburkan oke, diri bisa. oke benar. Eh, oh ya, Mas, tadi kan kita mahasiswa offline, sorry, mahasiswa online nih, yang akan nanti beralih ke mahasiswa offline gitu. Nah, kasih saran dong, Mas, buat adik-adik yang sekarang kuliahnya online, nanti ketika memasuki kuliah offline gitu. Saya saya pun sedikit bingung kalau mahasiswa online. Saya sendiri pun nggak ngerti ya sebenarnya online itu kayak gimana. Makanya setiap misalnya GC atau misalnya Zoom ataupun apa Google Meet ya misalnya, saya sedikit bingung apa emang efektif ya gitu. Tapi ya yang bisa saya berikan misalnya saran ya, eh, kalian jangan sampai menyesal aja kalau semisal kalian merasa kalian tuh masih kurang ilmu. Bukan kalian yang kurang ilmunya, tapi mungkin kalian yang kurang berusahanya. Sebenarnya cara untuk belajar itu nggak harus secara offline aja. Kalau misalnya masuk online tuh saya nggak bisa masuk loh setiap mata kuliah A misalnya mata kuliah B nggak masuk ya, nggak ada alasan seperti itu. Sebenarnya bisa aja banyak cara gitu. Bisa kita cari di browser atau misalnya di Google ya, gampangnya kita sebutin ya, gampang kita cari di Google mau apa yang kita butuhkan tuh ada gitu. Kalau kalian nggak ngerti ya cari, kalau kalian nggak paham ya belajar gitu. Jadi mau online ataupun offline, di saat kita terbiasa secara online terus kemudian kita pindah ke offline ya kita nggak bakalan kaget belajar pun karena kita memang udah paham gitu. Jadi kita harus cari tahu kelemahan kita aja. Kalau kita merasa kurang paham di bagian A karena ngerasa aduh gue kayak mahasiswa peternakan yang setengah-setengah ya, kita kayak merasa jadi mahasiswa peternakan yang abal-abal ya, ya udah kalian harus cari tahu entah itu misalnya oh, gue masih takut nih sama sapi, kok ini gue belajar sapi terus, ya udah kalian datang ke kandang gitu, gimana mengenal lebih jauh, main aja nggak ada yang disalahin. X1 kalau udah nggak ada ya saya kan nggak tahu sih, katanya udah mulai dipindah-pindahin gitu ya, tapi nggak tahu. Kalau emang ada di ekspor cari ke kemana gitu. Kalau misalnya kalian ada di kota mana, contoh seperti saya di Tasik, ya udah cari peternakan di Tasik, cari peternakan ayam, sapi misalnya atau apa, kuda kayak kelinci kayak gitu. Ya udah cari kalau kalian nggak paham secara lapangannya maksudnya, ya udah iseng-iseng aja Pak, saya sebagai mahasiswa ingin anu jelasin. Saya belum paham nih, pengen coba jadi kelinci percobaannya itu boleh nggak dibeli satu atau nggak dicobain satu? Gitu. Kan bisa banyak gitu ya caranya. Oke, jadi kita sebagai mahasiswa harus haus akan ilmu ya, Mas. Harus cari tahu terus gitu ya, Mas. Ya, betul Oke, betul. tadi kan ngomongin pesan buat adik-adik nih. Nah, sekarang lanjut balik lagi nih Mas ke bisnis Mas yang Mas Rifki geluti. Oke. Tadi kan ada permasalahan yang awal muncul itu kan di bidang pakan gitu ya Mas. Kemudian gimana sih tentang bibit dan manajemennya gitu di Mas Rifki sendiri itu gimana sih Mas? Manajemen pakan ya maksudnya? Dari mulai semua manajemennya di bidang mungkin kesehatan, pakannya dan bibitnya gitu. Oke. Mungkin satu-satu dulu aja deh Mas. Untuk pertama mungkin bibit ya. Untuk pencarian bibit saya sendiri cari di Jawa. Kenapa di Jawa? Itu karena maksudnya Jawa tuh Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Jadi maksudnya Jawa Barat juga Jawa gitu. Cuman maksud saya, maaf nih, orang Jawa Barat ngomong Jawa tuh Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Aduh, maaf dah saya mah Sunda gimana lagi ya. Oke, saya nyarinya di Jawa Tengah sama di Jawa Timur. Nyarinya banyak, bisa di Banjarnegara, Pasar Hewan Banjarnegara. Untuk Purwokerto saya belum pernah nih. Karena sapinya nggak cocok kalau buat saya. Jadi saya carinya di Banjarnegara, di Semarang, ya Grobogan gitu. Terus kemudian Gunung Kidul Jogja sama Pati. Itu aja sih kalau saya. Jadi yang pertama kalian ya cari bakalan. Kenapa di Jawa Tengah sama di Jawa Timur? Karena itu sentral stok sapi itu di situ. Untuk Jawa Barat tuh untuk bibit tuh kurang ya. Untuk cari yang super-super tuh gak melimpah seperti di Jawa Tengah sama di Jawa Timur. Oleh karena itu saya memilih Jawa Tengah sama Jawa Timur. Lebih banyak sentral sapi. Di Jawa Barat tuh kalau kalian mau nyarinya domba. Karena di sana domba Garut itu yang paling unggul dan terbanyak seperti itu. Jadi untuk pelihara bibit yang pertama saya cari di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa juga? Ya selain stoknya banyak, harganya pun jauh lebih murah. Benar-benar literally jauh lebih murah. Bisa beda 10.000 per bobot hidupnya.
Bisa bayangin kan. Sedangkan untuk ongkosnya aja cukup mengeluarkan sekitar 1.000 perak. Jadi taruhlah kalau kita beli di Jawa Barat sama beli di Jawa Tengah, itu harganya aja masih untung 9.000, itu udah nyampe kandang gitu. Terus kemudian untuk pakan, ya saya pakai konsentrat jadi dicampur dengan pakan alternatif untuk mengurangi cost-nya. Jadi untuk mengurangi biaya dari pakan sentrat itu sendiri, yang mana biayanya sebenarnya udah cukup murah dibandingkan pakan ayam. Kalau ayam kan dari 7.000 ke atas ya. Kalau sapi itu 2.500 sampai 3.200 per kilo. Nah, biar lebih kurang lagi karena inti dari kita untuk berbisnis sapi potong adalah hasil maksimal tapi biaya paling hemat gitu kan. Ya, saya ngakalinnya misalnya dari 10 kilo konsentrat tuh yang pakai pakan bermerek komplit itu cuma 4 kilo, 6 kilonya saya pakai bahan alternatif. Contohnya kalau saya pribadi pakai ampas tahu, pakai dedak padi seperti itu. Saya cukup 2 ampas tahu sama dedak padi yang kebetulan di daerah saya paling banyak adalah ampas tahu sama dedak padi. Seperti itu. Kalau bahasa Sundanya huut lah ya gitu. Seperti itu. Terus kemudian untuk pemberiannya saya pemberiannya 4 kali. Ada hijauan, saya hijauannya nanam sendiri. Kebetulan ada lahan di belakang kandang. Pakai rumput raja. Jadi saya nggak pakai jerami, saya pure pakai rumput raja. Untuk awal-awal saya pakai jerami karena masih proses penanaman rumputnya gitu ya, ngerapihin bagian belakangnya. Untuk sekarang saya full udah pakai hijauan doang. Pemberian di awal saya pakai sentrat dulu. Kemudian jam 8 pagi itu sentrat sampai jam 10 saya kasih hijauan. Kemudian lanjut lagi jam 2 sama jam 4. Jadi jam 8, 10, 2 sama jam 4. Jam 8-nya sentrat, jam 10-nya hijauan, jam 2-nya sentrat, jam 4-nya hijauan. Biar jangka waktu kalau memang sapi terkadang malam-malam tuh suka lapar lagi. Jadi kalau emang dari jam 4 sore dikasih hijauan ya udah, misalnya nggak habis pun, dan biasanya ada kebanyakan itu mayoritasnya nggak habis, jadi saya di hijauannya di sore-sore gitu. Untuk hijauannya jangan lupa saya juga pakai chopper, jadi biar lebih maksimal ya. Batang-batang yang kerasnya pun bisa dimakan oleh sapi, yang harusnya sama dia tuh biasanya dilepasin gitu ya. Kalau misalnya langsung kita kasih dalam bentuk bulat nggak dipotong-potong, itu suka dipilihnya tuh daunnya doang. Rumput raja yang panjang itu dipilihnya daunnya doang. Tapi kalau dipotong-potong pakai chopper, beli. Oh ya, ada saran juga nih kalau misalnya teman-teman mau menjalankan bisnis potong kemudian pakai mesin potong rumput, itu ada 2 yang harus dicari. Gak usah yang pakai bensin, karena menurut pengalaman rekan saya yang lain, angkatan kakak kelas kalian ya, 2013 ada bilang, kalau pakai bensin itu benar-benar boros dibandingkan saat dia beli lagi itu listrik gitu. Jadi teman-teman mending pakai yang dinamo aja, yang berbahan energinya tuh listrik gitu. Itu lebih murah untuk pakai chopper. Chopper penting biar kalian nyari rumput atau hijauannya tuh nggak terlalu banyak, karena bahan dahannya pun bisa dimakan seperti itu. Untuk manajemen kesehatan selanjutnya ya, saya yang paling penting itu sebenarnya cuma 2 untuk sapi, karena memang sapi itu selama kita menjaga kesehatannya, lingkungannya selalu bersih, setiap hari saya selalu mandikan, terus kemudian kotorannya pun setiap pagi itu selalu dibersihkan. Jadi pada saat siang sampai menuju sore itu dijamin bersih. Cuman kalau pada saat pagi-pagi itu dijamin kotor, karena memang secara pas malam-malam tuh kan dia udah buang lagi ya. Tapi itu harus dijaga terus seperti itu, pagi-pagi bersihkan, pagi bersihkan. Nah, yang paling penting tuh ada 2, obat cacing sama vitamin. Itu nggak perlu tiap bulan sekali, nggak usah. Obat cacing tuh saya karena memang pemeliharaannya 1 tahun ya. Ada 2 tahap kalau saya, ada 1 tahun, ada 3 bulan. Karena yang 1 tahun itu limosin simental jenisnya, karena itu jenis sapi besar. Jadi saya beri ini komplit. Obat cacing 6 bulan sekali. Jadi pada saat 6 bulan saya kasih sesuai dosisnya. Kemudian yang kedua adalah vitamin. Vitaminnya ada B kompleks sama vitamin Vitol, itu disebutnya buat daya tahan tubuh. Kalau merek dagangnya Vitol lah ada. Vitamin yang buat menjaga daya tahan tubuh. Seperti itu. Nyuntiknya sama siapa? Sama saya sendiri. Ngasih
obat cacing sama siapa? Sama saya sendiri. Caranya ada yang lebih mudah buat ngasih obat cacing yang bukan suntik ya, maksudnya yang pil. Kalian cari aja pisang, masukin ke pisangnya, masukin tuh ke si sapi. Dia makan sama kulit-kulitnya. Jadi kalian pakai pisau gitu ya, pakai pisau bikin garis, masukin aja si obatnya, makan. Gampang kalau obat cacing. Tapi kalau nyuntik ya, kalian mungkin udah belajar semester udah D3 mah pasti udah ya. Suntik-nyuntiknya belajarnya online. Tapi kan kalau di D3 ada magangnya, jadi kita magang belajar suntik-nyuntik gitu diajari. Udah magang berarti ya? Iya, sekarang lagi semester magang sih, Mas. Oh iya, sekarang lagi KP-KP-nya ya? Iya, benar. Iya. Tapi kalau nyuntik sebenarnya gampang lah. Kalian juga nanti mencari tahu sendiri ataupun belajar juga bisa. Gitu. Itu yang paling penting sih. Simple tapi paling penting. Udah itu kesehatan mah obat cacing sama vitamin. Vitaminnya cukup sebenarnya B kompleks doang. Cuman kalau saya nambah Vitol gitu. Seperti itu. Yang paling penting pertama saya ulangi obat cacing, yang kedua vitamin. Obat cacing, vitamin, dan jangan lupa kebersihan ya, Mas ya. Itu yang paling penting. Itu mah bukan, nggak usah disebutin, wajib. Oke, wajib garis bawahin teman-teman. Buat mahasiswa yang pengen merintis usaha sapi potong nih, yang udah dijelasin sebelumnya, dicatat nih. Harus diingat-ingat. Catat teman-teman. Oke, oh ya. Tadi kan Mas Rame, Tadi kan Mas Rifki udah cerita tentang usahanya nih, Mas. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa sekarang online nih, mungkin yang berdomisili di sekitar Tasik pengen main ke usahanya Mas Rifki, boleh nggak sih, Mas? Ya, boleh banget. Boleh banget. Kalau memang ternyata teman-teman dekat ya di sekitar Tasik, kalian boleh datang aja. Kontaknya di Google pun cari aja PGD Jaya Farm, itu langsung ada. Cuman memang lokasinya sedikit di gunung ya. Karena kalau di pemukiman warga saya yang dimarahin seperti itu. Jadi tempatnya sedikit di gunung. Cuman kalau mau datang kapan saja boleh. Kalau mau sayanya ada, di kontaknya pun tinggal dicari aja di Google, atau mungkin nanti teman-teman BEM juga bisa dikasih tahu aja ya. Kalau mau main gitu, misalnya ada angkatan 2017 berarti yang masih belum lulus ya, 17 sampai sekarang, yang siapa yang mau nonton misalnya dekat mau datang, boleh aja, saya welcome, kapan aja datang gitu, ada lah. Jadi Mas Rifki ini welcome banget ya ke semua mahasiswa FAPET, baik itu yang masih mahasiswa ataupun yang udah alumni ya, Mas, buat main ke FAM ya. Buat belajar dan sharing-sharing ya, Mas ya. Oke. Jadi udah ngomongin tentang bisnis sapi gitu ya, Mas. Pasti kan harus tahu nih pemasarannya sih kemana gitu. Udah dirawat, udah besar, udah gemuk gitu. Terus kemana sih pemasarannya dan gimana sih di proses pemasarannya itu gitu. Boleh jelasin dikit ya, Mas? Untuk bisnis saya itu, saya mengkhususkan pasar saya itu di Idul Adha. Jadi untuk pasar kurban. Tapi untuk sapi potong tuh ada dua sebenarnya. Ada saat kurban, rezekinya tuh. Kemudian ada saat momen nih, maksudnya momen untuk sapi potong tuh ada dua. Ada Idul Adha sama Idul Fitri. Itu momen sapi kurban. Sapi potong. Jadi kalian tinggal pilih tuh, mau di salah satunya atau mau dua-duanya. Tapi karena menurut saya, setelah saya coba untuk cari tahu, itu yang paling profit dan berkali-kali lipat untungnya cuma Idul Adha. Cuma kalau mau kalian perputarannya lebih cepat, ya kalian sama Idul Fitri juga jalan. Jualnya kemana? Ke Jagal. Jadi kalau misalnya ada kalian untuk menjualnya bingung, kalian cari aja yang namanya jongkok di pasar yang jualan daging. Kalian tanya aja, nggak usah malu untuk bertanya. Yang namanya masarin kan, siapa yang tahu, coba tawarin ke jaga-jaga gitu. Itu untuk yang Idul Fitri. Tapi untuk yang Idul Adha, ini pasarnya kalian nggak usah bingung. Selama kalian ada setidaknya temen, itu bisa ditawarin. Tetangga bisa ditawarin. Siapapun selama dia Islam menjalankan ibadah kurban, itu bisa ditawarin dengan iming-iming ya
misalnya harganya jelas lebih murah atau mungkin dikasih cashback, ya terserah kalian itu mau seperti apanya. Cuman untuk potensi penjualan di Idul Adha itu benar-benar luar biasa seperti itu. Siapapun ibarat kata kalau misalnya kalian mau jual motor nih ya, kan otomatis kalau motor hanya orang tertentu, misalnya kita punya motor, contoh motor Mio, kita pengen jual Mio, kan nggak semua setiap orang misalnya, lu mau Mio nggak? Ya kan gue nggak suka Mio. Oh iya deh, ya juga ya udah, makasih ya. Misalnya kita tawarin itu, terus suka mau Mio nggak? Kan belum tentu orang suka. Tapi kalau misalnya kurban, itu lu mau tetangga kamu sendiri tawarin, dia pasti ada kemungkinan iya gitu. Karena dia pun, iya sih, mau kurban nggak ya tahun ini? Oh iya, mau kurban nggak ya besok gitu. Kan ada kemungkinannya. Jadi besar banget kemungkinan potensi kalian untuk menjual sapi kalian sendiri. Jadi nggak usah bingung, aduh ini gimana ya? Saya tertarik di sapi potong, tapi saya ada kekhawatiran nggak bisa jual, nggak mungkin. Kalau kalian ada usaha, itu potensi jual di Idul Adha tuh sangat-sangat besar. Saya awal mulai bisnis sapi potong tuh jumlahnya awalnya 10 ekor. Tapi karena kemudian laku, maksudnya udah ada yang nge-DP-in, saya mencoba memberanikan diri beli lagi tuh dari uang DP ya. Saya memberanikan, nggak tahu tuh kalau misal tahun kemarin pada mati, amit-amit, tapi kan lancar ya. Kalau untungnya nggak mati, jadi ya uang DP tuh bisa saya beliin lagi, nggak usah ganti rugi gitu, ngerti nggak? Saya beliin lagi, akhirnya nambah sampai 17 ekor. Saya mikir ini 7 ekor lagi, 10 ekornya udah di DP-in ya, udah di DP-in, waktu nyisa 1 bulan lagi untuk ke Idul Adha. Saya bingung, kok ini saya memberanikan diri ya. Cuma kenapa ya saya ini kejual gak ya? Itu awal kekhawatiran saya juga gitu, kok mau-maunya gitu nambahin lagi sapi gitu. Tapi pada saat H-1 minggu tiba-tiba nggak tahu kenapa saya pun udah kayak tinggal 2 ekor lagi. Untuk yang 1 minggu tinggal 2 ekor lagi. Ya ada yang datang nanyain butuh sapi potong, yang kemudian saya ya udah habis gitu. Jadi ibarat kata gimana ya? Saya pun terkadang nggak nyangka bingungnya di saya tuh ya gitu. Maksudnya bingungnya saya tuh waktu awal-awal saya memulai bisnis sapi potong tuh itu jualnya kemana gitu. Apalagi pada saat kemarin saya pas tahun pertama saya menjalankan bisnis sapi potong, sisa 7 ekor yang saya itu ngide ya, beli lagi baru, tinggal 1 bulan belum laku, kemudian H-1 minggu aja tinggal 2 ekor, H-3 akhirnya ludes semua gitu. Ya balik lagi ke situ. Jadi kekhawatiran yang awalnya saya pun alami itu nggak usah khawatir. Mau kalian berapapun itu 80% pasti laku lah. Saya bisa jamin. Kalau emang kalian punya 10 ekor, dijamin 8 ekornya laku, 2 ekornya tergantung usaha kalian. Jadi yang usahanya mah cuma 20%. Kalau yang 80%-nya mah ya udah, kalau kalian kerja untuk menjual sapi potong, pasti laku. Mau kemana itu, mau ntar jualnya murah, mau jualnya untungnya gede, pasti laku gitu aja. Jadi nggak usah khawatir teman-teman buat yang ingin memulai bisnis sapi potong. Ini potensial banget gitu untuk teman-teman semua, seperti itu. Jadi bisa dibilang awal mulanya nih Mas Rif ini nekat gitu ya Mas, dari 10 pakai uang DP gitu ya. Nah, ya. Saya di situ nekat banget. Uang DP kan beda-beda, ada yang 10%, ada yang 50%. Cuman pada saat itu kebanyakan yang 50%. Taruh harga sapi misalnya 20 juta, 10 jutanya kumpul tuh dari 1 ekor. Ya udah saya beli sapi lagi gitu, yang bagian kecil, yang sapi kecil. Akhirnya saya tunggu, ternyata 1 bulan masih utuh. Saya lebih keras lagi untuk menjualnya, memasarkannya. Ya ternyata sisa 2. Tinggal hamil seminggu itu sisa 2. Hamil 3 udah habis laku. Jadi ibaratnya kalau memulai mah ya udah pasti bisa lah gitu, 80% lah gitu. Dijamin dah, pengalaman saya sendiri gitu. Potensinya gede. Semua orang bisa ditawarin gitu. Oke. Jadi Mas, tadi kan dari mulai semuanya udah dibahas gitu ya Mas. Nah, aku penasaran sih sebenarnya Mas, jiwa orang bisnis itu kan nggak semuanya memiliki gitu, nggak semua kayak misalnya di mahasiswa mau mulai bisnis tapi takut gitu, ada rasa cemas, was-was gitu. Gimana sih awal mulanya Mas menetapkan benar-benar saya nih harus bisnis gitu? Itu
awal mulanya banget yang bener-bener bikin mahasiswa tuh biar oh saya harus bisnis nih gitu. Daripada saya harus kerja di korporat atau mungkin orang-orang yang punya uang banyak tapi bingung mau ngapain mau digimanain kan bisa masuk bisnis tapi nggak semua orang punya jiwa mental berbisnis gitu. Nah, menurut Mas Rifki cara menumbuhkan mental berbisnis itu gimana sih Mas? Karena memang saya tuh orangnya yang nggak mau disuruh-suruh. Jadi saya tuh inginnya menjalankan bisnis dengan apa yang saya mau dan menjalankan bisnis dengan sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Ya udah saya nggak mau jadi karyawan. Jadi pada saat saya mulai kuliah di maba-maba semester 3 nih, saya balik lagi ke yang tadi. Saya bertanya mau jadi karyawan atau enggak. Cuman saya ngebayang kalau misalnya jadi karyawan, saya bakal dituntut atau disuruh-suruh entah itu seperti apa. Nah, saya nggak mau ngebayangin kayak gitu, nggak mau. Tapi di sisi lain saya juga, emang mau bisnis, emang bisa gitu. Lah, balik lagi aja, semua orang pun akan merasakan ketakutan yang sama, kekhawatiran yang sama. Cuman setelah kalian mencobanya, setelah kalian melakukannya, action gitu ya, dilakuin aja. Jiwa itu ya akan, jiwa kata Dila, jiwa bisnisnya belum ada misalnya. Nah, jiwa itu akan terlatih secara sedikit demi sedikit. Semua orang pun saya yakin basicnya ya dasar-dasar semua. Nggak ada yang langsung dari awal. Misalnya dia anak konglomerat, wah dia bisnisnya udah pasti udah keren banget. Nggak ada. Jiwa bisnis orang yang baru lahir mah ya udah nol lagi gitu. Nggak ada peribahasa dia tuh udah jago dari awalnya, nggak ada. Awalnya kalau emang memulai bisnis yang baru, ya kan harus belajar dari nol aja semua. Nggak ada yang langsung jago atau enggak. Kalian kalau misalnya udah action, mau nggak mau kalian harus belajar di bidang itu. Mau nggak mau kalian harus berinovasi di bidang itu. Mau nggak mau kalian harus tetap mengembangkan usaha itu bagaimana caranya biar nggak tumbang, nggak jatuh. Kalian akan menemukan cara. Ibarat kata kalau kalian dikejar hewan buas gitu, ya kalian nggak mungkin diem pasrah aja. Kalian setidaknya harus coba lari walaupun kalian tuh tahu kalian bakal kena gitu. Seperti itu. Taruhlah kalian dikejar hewan buas, hewannya singa, lah itu kan gimana bisa kabur? Tapi kita akan coba tetap kabur kan? Gak mungkin diem kan? Ya udah kalau emang kita udah terjun di bidang itu, kita akan coba untuk berlari gitu, kayak gitu. Lakuin aja, balik lagi ke saya, intinya action, lakuin, udah nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Tapi dalam artian nggak sembrono juga kita masuk ke situ, teman. Tetap harus ya belajar dikit-dikit lah, belajar dikit-dikit tentang basicnya, tentang pergosipannya seperti apa di internet, di artikel. Kalian cari tahu aja, nanti kan bisa bisa dirasa-rasain pas di lapangan secara langsungnya gitu. Oke. Panjang ya Mas ya. Ternyata bulan kita panjang ya. Nah, aku juga penasaran nih Mas gini. Ketika seorang mahasiswa gitu, aku udah pengen nih berbisnis, tapi aku nggak punya modal. Itu kan paling ditakutin nih sama mahasiswa-mahasiswa yang ketika lulus nggak punya uang, nggak punya modalnya gitu, tapi pengen berwirausaha. Menurut Mas Rifki, apakah hal-hal kayak gitu tuh gimana sih Mas? Apakah harus bermodalkah? Sorry. Menurut Mas Rifki, nah buat terkait modal nih, apakah berwirausaha itu harus dengan modal yang besar kah? Atau sebenarnya nggak harus dengan modal yang besar pun kita tetap bisa berwirausaha gitu Mas? Untuk berwirausaha itu tidak perlu bermodal besar. Uh, Banyak cara untuk kalian berbisnis tanpa bermodal ya. Misalnya kalian punya skill, ya kalian bisa joinan sama teman kalian yang mempunyai modal lebih besar. Kalian bisa jadi ahlinya di situ, tenaga ahlinya, yang mana kalian tuh nanti profit sharing di situ. Gue punya ilmunya nih, lu punya modalnya, ya udah. Kalau kalian misalnya bisa bekerja sama dengan yang lain, ya kalian cobain itu, cara seperti itu. Misalnya seperti saya nih, kemarin saya sempat mencoba bekerja sama dengan seseorang yang mempunyai modal lebih besar gitu. Ya akhirnya walaupun ternyata nggak berhasil, tapi setidaknya saya mencoba cara seperti itu karena saya nggak punya duit kan, nggak punya duit yang untuk langsung uang tuh saya nggak punya. Tapi ada teman saya yang punya ternyata potensi duit lebih besar, ya saya coba. Nah balik lagi ke kalian, kalau kalian ingin mencoba berwirausaha, tapi kalian nggak punya modalnya, kalian bisa cari yang punya modal untuk bekerja sama.
cari keuntungan atau misalnya profit value kalian itu di mana. Nah, kalian taruhin itu gitu. Misalnya kalian jago A, ya udah kalian taruhin itu. Saya jago nih di A nih, tapi saya nggak punya modal ya. Saya cari deh yang punya modal, tapi saya punya modal A ini doang. Ya bisa. Kalian ibaratnya modal modal ngobrol, gitu, negosiasi doang pun bisa menjalankan suatu bisnis seperti itu. Gak ada alasan sebenarnya, nggak ada alasan tanpa modal itu susah untuk menjalankan bisnis. Nggak, ya cuma harus sapi potong. Kalau emang ada bisnis dulu ya kalian tinggal bisnis yang lainnya, misalnya di yang pakannya itu menurut saya nggak terlalu mahal, benar-benar ya ibarat kata cuma 200.000 untuk memulai bisnis, masa mahal sih gitu, itu nggak terlalu mahal menurut saya, kalian bisa mulai dari situ karena perjalanan bisnis itu nggak harus langsung besar dan nggak mungkin langsung besar. Ini suaranya jelas nggak, lagi hujan ya? Ya, jelas Kak Mas, jelas. Ya, ya. Jadi maksud saya nggak kalian untuk menggapai suatu cita-cita tuh nggak harus langsung di situnya, kalian bisa coba di yang pinggirnya untuk menuju ke sininya gitu, dari kecil dulu yang tanpa modal kemudian bisa menuju yang dengan bermodal. Banyak sekali lah intinya, bisnis tuh banyak cara, banyak jalan untuk kalian walaupun kalian tidak bermodal. Ibaratnya minim gitu modalnya ya, nggak pas taruh misalnya kandang sapi potong kurang lebih harus 50 juta misalnya atau 30 juta, kalian nggak ada seperak pun ya cari yang lain, jangan cari yang kalian nggak bisa gitu. Balik lagi ke situ, ayam pun jangan dikata murah, modalnya mahal gitu. Kalian kalau emang ada modal ya jangan dulu di situ, cari yang lain dulu untuk menuju ke sini gitu. Banyak jalan gitu seperti itu. Jadi saya rasa nggak jadi alasan untuk bagi teman-teman untuk memulai suatu bisnis alasannya tuh nggak ada modal, itu nggak bisa seperti itu. Ibarat kata kalau kalian memang jiwanya pebisnis, ya udah mau nggak mau kerja aja sih, emang kenapa gitu, kerja dulu aja untuk akhirnya kalian terjun di bisnis gitu. Banyak yang seperti itu kok gitu. Oke. Ternyata perbincangan kita hari ini dapat banyak banget ilmu dari Mas Rifki ya. Mas Rifki tuh gak pelit ilmu, jadi teman-teman yang berdomisili di sekitar Tasik, jangan lupa buat berkunjung ke tempat Mas Rifki. Oke, tadi kan terkait bisnisnya nih Mas. Nah, gimana sih Mas ketika kita berbisnis tapi ada beberapa terjadi kegagalan gitu? Gimana sih cara kita menghadapi kegagalan dalam berbisnisnya sih Mas gitu? Saya tahun pertama menjalankan bisnis sapi potong. Sebelum mulai Idul Adha, saya ada sapi yang mati satu. Saya cari tahu, saya bedah itu sapi, saya lihat satu-satu organnya, apa yang salah dari pemeliharaan saya. Ya saya cari tahu. Jadi teman-teman kalau semisal udah mulai berbisnis atau misalnya melakukan sesuatu, yang selalu saya tanam nih ya, kalian tuh jangan menyikapi dari apa yang terjadi, tapi kalian tuh harus mempunyai sikap dengan kalian tuh harus mempunyai sikap yang betul bagaimana kalian menyikapi apa yang terjadi. Jadi kalau kalian misalnya kejadian A nih, kalian tuh udah bisa menyikapinya. Bukan kita menyikapi gara-gara terjadinya A, paham gak sih? Misalnya ada berita buruk, kita jadi sedih. Bukan gitu, tapi kita tuh harus bisa menyikapi. Gimana cara menyikapi berita sedih gitu. Ibarat kata kegagalan, misalnya ini kegagalan nih. Itu tuh gimana caranya kita menyikapi sebuah kegagalan, bukan gara-gara kegagalan kita jadi sedih. Bukan gitu. Jadi balik lagi aja, kita harus cari solusi bagaimana ke depannya itu kegagalan atau mungkin konteksnya kalau di saya itu kematian itu nggak terjadi lagi. Gitu. Kalian harus cari tahu. Dengan kalian mencari tahu, kalian akhirnya menemukan solusi, itu kegagalan ya udah nggak bakalan terjadi lagi. Tapi mungkin ke depannya akan muncul kegagalan yang baru, tinggal ulangin aja repeat gitu. Ya udah. Intinya Oke. jangan berkecil hati lah. Apalagi di situ kita baru memulai, saya juga pada saat itu baru merintis, baru gitu doang, walaupun ya mati sapi ya lumayan juga ya. Cuman ya ya udah gitu. Intinya kedepannya nggak boleh kayak gitu lagi, nggak boleh diulangin, berarti gitu kan. Ya udah seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya. Oke, ternyata kita udah di penghujung
podcast nih Mas. Ternyata durasinya nggak berasa ngobrol-ngobrol udah di akhir. Durasinya Baik. udah sayang Udah banget mau nih habis Mas. nih ya. Iya. Oke, terakhir nih Mas. Sebelum kita tutup acaranya. Oke, capek ya Mas, minum dulu. Ngopi. Oke, ngopi. Eh, keren banget kan obrolan kita hari ini. Ternyata kita udah ada di penghujung akhir acara podcast kali ini. Tinggal kita sebelum penutupan, aku mau minta pesan dari Mas Rifki buat mahasiswa-mahasiswa yang khususnya akan terjun di dunia bisnis, gitu Mas. Apa sih pesan yang bisa dicapai untuk mencapai kesuksesan gitu dalam berbisnis, ya Mas? Buat teman-teman di sini yang mendengarkan dimanapun kalian berada, di saat kalian sudah mungkin kalian bingung untuk memulai bisnis apa, kalau saya boleh memberikan suatu nasihat kepada teman-teman, selama bisnis itu menurut teman-teman itu halal, baik, dan bermanfaat bagi yang lain, serta berpotensi, itu kejar aja. Nggak usah kalian ragu-ragu. Kalau memang kalian terkendala oleh modal, cari. Gitu. Walaupun nggak saat sekarang, kalian bisa tahun depan. Kalau nggak tahun depan, ya udah 2 tahun lagi. Gitu. Jadi kalau menurut saya tetap kejar aja, nggak usah ragu-ragu. Nggak usah hilangkan semua kekhawatiran kalian dalam menjalankan suatu bisnis, entah apapun itu, terutama seperti saya misalnya bisnis sapi potong, ya kalian cari aja, nggak usah ragu-ragu, action aja. Di situ kalian pasti akan menemukan sebuah ketenangan kalian sendiri di saat kalian udah merasa tenang gitu. Kalau memang kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan itu, jadi nggak usah ragu, intinya action aja udah. Gitu buat teman-teman ya. Oke, intinya jangan ragu, harus tetap action aja gitu Mas. Ya, Oke? lakuin aja udah gitu. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang mau main ke tempat Mas Rifki, tadi alamatnya di mana ya Mas ya? Boleh diulangi lagi? Untuk alamatnya itu Jalan Cisayong, Ciherang, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi tepatnya untuk di Google Maps sudah ada. Itu nama bisnisnya PGD Jaya Farm. P PG. Gunung, G Dodol, D Jaya Farm. PGD Jaya Farm yang ada di Tasik. Kalian buat teman-teman nih yang mau main, tinggal search Google PGD Jaya Farm yang ada di Tasik. Nah, oke Mas, karena udah sore juga ternyata dan udah hujan juga. Di sana hujan nggak? Iya, Surabaya hujan. Oh sama ya, oke. Oke, kita tutup acara kita hari ini ya Mas. Makasih Mas Rifki untuk Ya, sambutan, untuk obrolan-obrolannya, untuk ilmunya yang sangat bermanfaat buat teman-teman di kampus Rapet ataupun untuk alumni yang nonton podcast ini. Sekian dari saya dan dari Mas Rifki Farada, kami undur diri. Saya Fadila Nuraini dari Kementerian Luar Negeri BKPM undur diri. Selamat malam.